Selamat berjumpa kembali bersama Bapak di sini dalam pelajaran bahasa Indonesia. Pada perjumpaan kali ini kita akan membahas mengenai menelusuri jejak-jejak perjuangan dalam sejarah nasional. Mari kita cermati. Perlu kita ketahui bahwa sejarah diartikan sebagai asal-usul atau keturunan silsilah kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Pengetahuan atau uraian tentang peristiwa dan kejadian yang benar-benar terjadi dalam masa lampau dalam hal ini bisa diartikan sebagai ilmu sejarah, terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Selanjutnya kita akan memahami mengenai apa itu teks cerita atau novel sejarah. Teks cerita atau novel sejarah adalah naskah cerita atau narasi rekaan yang mengandung unsur-unsur sejarah. Cerita sejarah sering dituliskan dalam suatu karya sastra, yakni novel. Novel sejarah adalah novel yang menceritakan fakta kejadian masa lalu yang menjadi asal-usul atau latar belakang terjadinya sesuatu yang memiliki nilai sejarah. Berikutnya kita akan melihat apa itu karakteristik teks sejarah. Mari kita cermati. Beberapa karakteristik teks sejarah antara lain yang pertama adalah memuat rangkaian peristiwa penting sebagai suatu rekaman pada masa lalu. Kemudian dia tersusun secara kronologis. Selanjutnya adalah tergolong dalam genre teks naratif. Berikutnya adalah terdapat unsur penokohan rangkaian peristiwa dan alur. Dan yang terakhir adalah isi cerita berupa informasi faktual. Kemudian apalagi yang bisa kita cermati pada pembahasan berikutnya yaitu manfaat teks cerita sejarah. Yang pertama adalah kita bisa belajar mengenai sumber belajarnya adalah tentang keteladanan. Tentu kita ketahui bahwa kita meneladani tokoh-tokoh yang terdapat dalam cerita teks cerita sejarah atau novel sejarah tersebut. Bahwa tentu banyak pahlawan-pahlawan yang kita ingat atau tokoh-tokoh yang sangat berperan pada masa lalu sehingga bisa kita rasakan manfaatnya pada masa sekarang. Berikutnya adalah melalui teks sejarah maka akan mampu untuk memperteguh sikap kebangsaan kita, karena para pahlawan terdahulu dalam teks sejarah tersebut diceritakan adalah memperjuangkan nilai-nilai kebenaran pada masa itu, sehingga kita memperoleh yang namanya kemerdekaan. Jadi di sini kita mendapatkan yang namanya sikap kebangsaan yang teguh atau memperteguh sikap kebangsaan. Berikutnya adalah memperjelas identitas dan kepribadian bangsa. Maka cerita teks sejarah dapat juga menunjukkan kepada kita bahwa melalui teks sejarah maka memperjelas identitas dan kepribadian bangsa. Ya, jadi bagaimana kita pada masa lalu itu akan jelas bahwa kita punya latar belakang sejarah yang membuat bangsa ini adalah sebuah bangsa yang besar. Selanjutnya adalah teks sejarah bisa menjadi inspirasi. Inspirasi dalam hal ini yaitu inspirasi untuk bercermin dari para pejuang dan tokoh-tokoh pada cerita itu. Misalnya mereka adalah pejuang-pejuang yang pantang menyerah, yang semangatnya selalu berkobar-kobar dalam menyemangati atau memperjuangkan apa yang mereka inginkan pada masa itu. Dan yang terakhir adalah sarana rekreatif. Sarana rekreatif di sini adalah ada jalan cerita yang dipaparkan dalam cerita sehingga bisa menjadi sarana hiburan yang menjadi alur-alur sehingga kita terbawa pada situasi dan suasana yang sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian bagaimanakah perbandingan antara cerita novel dan teks sejarah? Mari kita cermati. Yang pertama yang kita lihat adalah mengenai persamaan novel dan teks sejarah. Persamaannya mereka adalah sama-sama teks yang bersifat naratif. Kemudian mereka adalah berpola kronologis dan kausalitas. Dan yang terakhir adalah banyak menggunakan konjungsi temporal atau penyebaban. Misalnya dalam hal ini novel sejarah di sini adalah novel itu bersifat imajinatif. Kemudian rangkaian peristiwanya adalah bersifat hierarkis. Kemudian untuk memungkinkan untuk tidak adanya kejelasan pada akhir cerita karena sepenuhnya diserahkan kepada pembaca. Kemudian kalau kita berbicara mengenai teks sejarah maka teks sejarah itu harus bersifat faktual. Kemudian rangkaian peristiwanya bersifat gradual. Ya, kemudian ada kepastian pada akhir cerita sebagai konsekuensi dari peristiwa sebelumnya. Dalam hal ini disebut dengan penyimpulan penilaian. Nah, itulah mengenai perbandingan antara
teks cerita, novel, dan teks sejarah. Berikutnya, apa yang bisa kita simpulkan pada hal tersebut yaitu bahwa novel sejarah sebagai genre sastra mengandung unsur intrinsik dan ekstrinsik yang dapat dijadikan acuan untuk menggali informasi penting tentang kesejarahan. Apa sajakah unsur-unsur itu atau nilai-nilai itu? Misalnya nilai-nilai moral dalam teks sejarah bisa kita cermati. Yang pertama adalah patriotisme, yang kedua adalah kepahlawanan, berikutnya adalah keberanian, ya, kemudian selanjutnya adalah kesabaran, dan yang terakhir adalah kerjasama. Jadi inilah yang menjadi apa saja yang menjadi nilai moral pada teks cerita sejarah. Sebagai genre sastra, maka unsur-unsur pada novel sejarah adalah unsur-unsur intrinsik, di mana yang disebut di sini dengan unsur-unsur intrinsik adalah unsur yang secara langsung membangun sebuah teks cerita sejarah. Dalam hal ini, cerita sejarah berwujud novel. Maka kepaduan antara unsur intrinsik inilah yang membuat sebuah teks cerita sejarah berwujud. Ya, seperti kita ketahui bahwa unsur intrinsik itu bisa berupa tema, amanat, penokohan, sudut pandang, latar, dan alur. Selanjutnya ada beberapa yang disebut dengan unsur ekstrinsik, bahwa yang dimaksud dengan unsur ekstrinsik dalam hal ini adalah unsur yang berada di luar teks cerita sejarah. Maka unsur ekstrinsik tidak secara langsung mengaruhi isi dalam teks cerita sejarah, ya. Adapun yang menjadi unsur ekstrinsik adalah sebagai berikut. Yang pertama, rekaman kebesaran, ketinggian, dan kegemilangan pemerintah pada masa itu. Kemudian adalah segi corak penceritaan. Kemudian yang ketiga adalah unsur bias. Yang keempat adalah unsur keagamaan. Yang kelima adalah unsur politik. Yang keenam adalah unsur sosial, dan yang terakhir atau yang ketujuh adalah unsur budaya. Itulah yang menjadi unsur-unsur ekstrinsik daripada ya teks cerita atau novel sejarah. Selanjutnya yang perlu menjadi pembahasan kita adalah apa saja yang termasuk ke dalam struktur teks cerita sejarah. Yang pertama adalah orientasi, ya, yang berada di awal paragraf atau paragraf pembuka pada sebuah teks cerita sejarah. Kemudian yang kedua adalah komplikasi. Kemudian selanjutnya yang ketiga atau yang terakhir adalah ini yang disebut dengan resolusi, ya, bisa berupa akibat, simpulan, dan penilaian. Dalam struktur teks sejarah ini yang menjadi isi peristiwanya adalah bahwa komplikasi itu kemudian dijelaskan dengan berbagai macam ya isinya, yaitu misalnya bisa berupa peristiwa satu, misalnya bisa berupa peristiwa yang kedua, dan peristiwa yang ketiga, dan seterusnya. Jadi dalam hal ini komplikasi merupakan tubuh paling utuh dalam sebuah teks sejarah, ya, yang menunjukkan banyak peristiwa dari rangkaian cerita tersebut. Ya, kemudian novel sejarah dalam hal ini, ya, bahwa cerita sejarah sebagai novel strukturnya berbeda lagi. Maka struktur dari novel sejarah ada 6. Yang pertama adalah abstrak, yang kedua adalah orientasi, yang ketiga adalah komplikasi, yang keempat adalah klimaks, yang keenam adalah resolusi, dan yang ketujuh atau yang terakhir adalah koda. Ini penjelasan lebih lanjut akan ada di video berikutnya. Jadi bisa kamu terus saksikan pada video penayangan kita berikutnya. Kemudian bisa kita cermati apa saja yang menjadi perbedaan. Kalau tadi kita melihat mengenai persamaan antara teks cerita sejarah dan novel sejarah, maka perbedaannya adalah cerita sejarah dibagi menjadi dua, yaitu teks sejarah dan fiksi sejarah. Kemudian cerita sejarah direkonstruksi berdasarkan fakta dan kejadian pada masa lalu. Sedangkan pada novel sejarah, maka novel sejarah bisa dibagi menjadi dua juga, yaitu novel sejarah fiksi dan novel sejarah non fiksi. Dan yang kedua adalah bercerita tentang kejadian masa lalu dengan bumbu-bumbu sastra. Yang bisa kita cermati, selain kita membahas mengenai struktur teks sejarah, maka kita juga akan melihat ya mengenai kebahasaan teks cerita sejarah. Yang pertama adalah penggunaan kata-kata tindakan. Yang kedua adalah penggunaan keterangan waktu, keterangan tempat dan waktu. Yang ketiga adalah penggunaan konjungsi temporal. Yang keempat adalah penggunaan konjungsi kausalitas. Dan yang kelima adalah penggunaan kalimat bermakna lampau. Itulah yang ada 5 hal yang menjadi kaidah kebahasan. Akan ada penjelasan lebih lengkapnya di video kita selanjutnya. Atau bisa juga dengan kata lain, bahasa novel sejarah itu bisa saja menggunakan verba aksi, menggunakan keterangan, menggunakan banyak dialog, dan menggunakan kata-kata sifat. Kemudian selain itu, maka dapat dilihat bahwa makna kias dalam novel sejarah, makna kias yang dimaksud di sini bisa berupa makna simbolik
dan ungkapan. Selain itu bisa juga makna kias dalam novel sejarah berupa majas. Majas apa saja? Secara umum majas itu kan kita kenal menjadi 4 hal. Apakah itu majas perbandingan, majas sindiran, majas penegasan, dan majas pertentangan. Ya, bagaimanakah penyusunan cerita atau novel sejarah pribadi? Ya, mari kita cermati. Langkah yang pertama adalah menentukan peristiwa sejarah yang akan dibuat menjadi cerita sejarah. Kemudian yang kedua adalah melakukan wawancara. Ya, atau bisa juga membaca buku referensi dan sumber internet untuk mengumpulkan data peristiwa. Kemudian yang ketiga adalah membuat struktur cerita sejarah. Ya, tapi harus berkaitan dengan unsur-unsurnya tadi. Apakah itu abstrak, orientasi, komplikasi, klimaks, dan koda. Yang keempat adalah memasukkan data sesuai dengan struktur cerita sejarah yang telah dibuat. Ya, maka dapat kita simpulkan bahwa langkah penyusunan sejarah, cerita atau novel sejarah adalah: yang pertama, kita harus menggali informasi mengenai suatu peristiwa. Yang kedua adalah mengumpulkan cerita-cerita yang akan kita susun. Yang ketiga adalah menentukan cerita sejarah yang akan ditulis. Yang keempat adalah membuat urutan peristiwa dalam cerita. Yang kelima adalah menyusun kerangka cerita. Dan yang keenam adalah bahwa sejarah harus berdasarkan pada informasi tertentu. Ya, juga penjelasan ini lebih mendalam dan lebih lengkap akan ada di video lainnya, akan di-share melalui pembelajaran kita. Dari kedua hal tersebut dapat kita lihat bahwa ada 3 langkah utama dalam penulisan teks cerita sejarah. Yang pertama, menentukan topik. Ya, dalam hal ini topiknya harus terjangkau dan sumber datanya harus tersedia. Yang kedua adalah mengumpulkan fakta. Dalam hal ini, maka fakta yang dikumpulkan harus berdasarkan pada studi dokumentasi, pengamatan lapangan, dan wawancara. Dan yang ketiga yang terakhir adalah mengembangkan teks. Bagaimana pengembangannya? Harus sesuai struktur dan memperhatikan kaidah kebahasaan. Apa saja yang bisa kita sajikan dalam sebuah teks cerita sejarah? Antara lain, yang pertama adalah bisa berupa silsilah peran seorang tokoh masyarakat, bisa berupa ada istiadat masyarakat sekitar, bisa berupa peristiwa sosial atau budaya, dan bisa berupa peristiwa alam. Ya, itulah yang menjadi topik-topik dalam teks cerita sejarah. Ya, dalam hal ini maka silsilah-silsilah tersebut harus sesuai dengan bidang, misalnya tentang kuncen, bidang kampung, dukun desa. Ya, misalnya ada istilah bisa berupa lamaran, pemikiran, tradisi agama, kemudian atau sosial budaya bisa berupa kerusuhan atau demonstrasi, dan peristiwa alam bisa berupa banjir atau gunung berapi tersebut terjadi pada masa lalu, gitu ya. Kemudian setelah kita menyusun teks sejarah itu, maka ada beberapa hal yang perlu kita pahami dalam aspek-aspek penyuntingan. Misalnya adalah apakah yang kita sunting adalah struktur teksnya, apakah ejaan atau tanda bacanya, dan kaidah kebahasaannya. Ya, itulah yang menjadi aspek-aspek penyuntingan dalam penulisan teks cerita sejarah. Pembahasan kita untuk penjelasan mengenai teks cerita sejarah atau novel sejarah pada pertemuan kali ini. Kiranya kamu dapat memahami dan mengerti pada penjelasan-penjelasan tersebut. Apabila kamu kurang mengerti pada video tersebut, maka kamu bisa mengulang video ini kembali. Oke, demikian pertemuan kita. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih. Salam.